kali ini saya akan membahas tentang penyuluhan untuk mendirikan koperasi itu seperti apa. Oke, check it out. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Neng Evi Kartika. Kali ini saya mau bahas terkait dengan cara bagaimana untuk mendirikan koperasi. Nah, sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong bantu untuk perkembangan channel ini. Minta tolong di subscribe, di like, dan di share kepada teman-teman. Semoga dengan adanya channel ini bisa membantu untuk perkembangan usaha teman-teman. Oke, kita mulai insan pembelajar. Di materi kali ini saya akan memberitahukan bagaimana cara mendirikan koperasi. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu, satu, landasan dari koperasi itu apa. Nah, landasan koperasi itu terdiri dari ada landasan ideal dan ada landasan operasional. Kemudian ada juga landasan konstitusional. Nah, landasan ideal ini apa? Landasan ideal ini bahwasannya koperasi itu berlandaskan Pancasila, gitu ya. Berlandaskan Pancasila idealnya, karena sudah termasuk ke dalam satu hal penting, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada landasan konstitusional. Landasan konstitusional ini terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 33. Dan landasan koperasi yang ketiga yaitu landasan operasional, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Nah, adapun di tahun sekarang, tambahan untuk undang-undang khususnya untuk simpan pinjam itu Undang-Undang Cipta Kerja, di mana undang-undang tersebut adalah Nomor 11 Tahun 2020. Lanjut, dasar untuk mendirikan koperasi itu kita harus melakukan pendekatan. Nah, apakah pendekatan ini secara paham ideologi, paham regulasi, ataupun paham secara sistematik? Adapun untuk pendekatan koperasi ini disesuaikan dengan pendekatan yang ada di koperasi yang akan didirikan. Seperti itu. Kemudian selain tadi landasan, kemudian juga ada pendekatan koperasi, yang paling penting adalah kita memahami peraturan tentang perkoperasian, di mana peraturan koperasi itu ada dua jenis, satu dari sisi eksternal, yang kedua dari sisi internal. Apa saja peraturan koperasi yang harus dijalankan oleh nantinya koperasi yang akan berdiri atau akan berbadan hukum? Yang pertama dari sisi eksternal. Dari sisi eksternal ini ada peraturan yang namanya Undang-Undang Perkoperasian. Tadi dibahas bahwasannya Undang-Undang Perkoperasian di negara kita saat ini adalah Nomor 25 Tahun 1992. Kemudian ada peraturan pemerintah, yang mana nanti ada turunannya peraturan menteri. Kemudian selanjutnya ada juga surat keputusan atau surat edaran yang dibuat oleh daerah, seperti itu ya. Nah, kemudian dari sisi internal peraturan koperasi itu ada anggaran dasar. Anggaran dasar ini harus dibuat oleh koperasinya sendiri. Tidak bisa menyamakan anggaran dasar koperasi yang akan kita bikin dengan anggaran koperasi orang lain, seperti itu. Kemudian dari sisi internal untuk peraturan koperasi itu ada yang namanya anggaran rumah tangga. Nah, di anggaran rumah tangga ini merupakan turunan dari anggaran dasar. Karena anggaran dasar nanti akan diakta notariskan dan dibadan hukumkan, maka untuk teknis secara detailnya itu diatur di dalam anggaran rumah tangga, atau sering disebut dengan ART gitu ya. Jadi perlu adanya peraturan koperasi itu AD dan ART. Jadi sering dibilang oleh masyarakat secara umum bahwasanya berkoperasi itu harus sesuai dengan AD ART. Nah, selanjutnya ada dari peraturan internal itu adalah peraturan khusus. Nah, peraturan khusus ini bisa dibilang atau bisa disebut dengan Persus. Nah, Persus ini biasanya akan membahas peraturan-peraturan khusus. Contohnya untuk simpan pinjam,
pola syariah aturan khususnya apa, atau konvensional aturan khususnya seperti apa, seperti itu. Nah, nanti untuk detailnya tentang pola syariah dan konvensional seperti apa akan dibahas di video selanjutnya. Selanjutnya, dari peraturan internal itu ada SOP, kemudian ada SOM, standar operasional manajemen, dan juga standar-standar lain yang dibutuhkan oleh koperasi itu sendiri, disesuaikan dengan jenis koperasi yang nanti akan dipilih. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian koperasi. Nah, pengertian koperasi itu sendiri ada dua, ada koperasi yang berasal dari orang per orang, yaitu koperasi primer. Ada juga koperasi yang berasal dari koperasi-koperasi atau lembaga-lembaga, seperti itu namanya koperasi sekunder. Nah, adapun prinsip-prinsip koperasi yang harus ditegakkan di dalam koperasi, itu apa saja? Nah, prinsip koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal ke-5, yaitu pertama adanya sukarela dan keterbukaan. Yang kedua adanya demokratis atau demokrasi. Yang ketiga adalah SHU yang adil sesuai dengan balas jasa kepada koperasi. Kemudian jasa yang terbatas. Kemudian selanjutnya ada kemandirian. Kemudian di dalam prinsip koperasi itu harus adanya pendidikan koperasi kepada baik itu pengurus dan juga anggotanya. Terakhir, dari prinsip koperasi berdasarkan pasal 5 menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu kerjasama antar koperasi. Nah, kerjasama antar koperasi pun nanti akan saya bahas bagaimana cara koperasi yang sudah berbadan hukum bekerja sama dengan koperasi berbadan hukum lainnya. Nah, selanjutnya apa saja sih syarat-syarat untuk melakukan atau mendirikan atau membentuk satu koperasi? Kita ambil satu koperasi primer. Nah, koperasi primer ini yang pertama yang harus disiapkan adalah nama dari koperasi itu sendiri. Nah, nama ini harus berisikan minimal 3 suku kata, gitu ya. Harus ada 3 suku kata. Contoh misalkan koperasi konsumen. Nah, koperasi konsumennya itu tidak masuk ke dalam hitungan, tetapi yang akan dihitung adalah koperasi konsumen sejahtera bersama mandiri. Misalkan sejahtera bersama mandiri. Nah, seperti itu harus minimal 3 suku kata. Kemudian nama dan kedudukan dari para pendiri. Siapa saja pendiri dari koperasi ini? Nah, syarat untuk mendirikan koperasi ini harus memiliki minimal calon anggota 20 orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Nah, adapun menurut Undang-Undang Cipta Kerja yang baru Nomor 11 Tahun 2020, itu koperasi bisa didirikan oleh 9 orang. Namun dalam artian 9 orang ini bahwasannya modal bersama untuk keberlangsungan koperasinya itu harus ada sesuai dengan nominal sebanyak yang tadi 20 orang. Seperti itu. Adapun nanti nominal yang harus disiapkan yaitu sekitar 15 juta rupiah ketika ada USP-nya. Nah, khusus untuk koperasi simpan pinjam itu minimal 75 juta untuk nanti operasionalisasi koperasinya. Selanjutnya, yang harus dipersiapkan dari pembentukan koperasi yaitu maksud dan bidang usaha. Nah, maksud dan bidang usaha yang dalam artian di sini adalah koperasi ini akan bergerak di bidang usaha apa? Karena sekarang ini untuk jenis-jenis usaha harus disesuaikan dengan KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha di Indonesia. Nah, KBLI ini akan merujuk ke beberapa nomor. Jadi akan ada 5 digit nomor KBLI dari setiap bidang atau dari setiap usaha yang diadakan oleh koperasi. Nah, begitupun maksudnya. Maksud dari pendirian koperasi ini tuh untuk apa?
Apakah untuk kesejahteraan karyawan di satu perusahaan atau untuk kesejahteraan masyarakat, dalam artian di sini koperasi masyarakat secara bebas, atau hanya untuk kelompok-kelompok tertentu, misalkan kelompok tani atau kelompok pedagang ataupun kelompok-kelompok yang notabene sama gitu ya, selaras seperti itu, atau mungkin para kelompok UMKM gitu membentuk perkoperasian yang baru. Nah, selanjutnya pembentukan koperasi itu harus memiliki ketentuan keanggotaan. Tadi kalau misalkan contohnya koperasi kelompok petani, artinya harus para petani lah yang masuk menjadi anggotanya. Seperti itu. Nah, hal ini harus dicantumkan supaya jelas nanti koperasinya akan bergerak di bidang apa. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada ketentuan pengelolaan. Nah, ketentuan pengelolaan ini akan membahas siapa yang akan mengelola secara teknis dan secara manajemennya seperti apa. Seperti itu ya. Untuk persiapan pendirian atau pembentukan koperasi. Selanjutnya yaitu ketentuan permodalan. Nah, ketentuan permodalan ini sangat penting pada saat pendirian koperasi. Karena apa? Jangan sampai pada saat mendirikan koperasi, modal yang digunakan adalah modal eksternal terlebih dahulu. Karena apa? Karena ketika modal eksternal digunakan sebagai modal awal, artinya kita harus ada balas jasa kepada si pemberi modal, gitu ya. Beda halnya dengan modal yang dikumpulkan dari internal atau dari anggota. Karena apa? Modal tersebut akan balik lagi kepada anggotanya itu sendiri. Seperti itu. Dan apabila ada pihak eksternal memberikan permodalan tanpa adanya MOU atau kesepakatan bersama, itu sudah dipastikan di lapangan tidak akan lancar. Karena apa? Karena bebannya terlalu berat ketika pendirian koperasi sudah menggunakan keuangan eksternal. Seperti itu. Artinya untuk mendirikan koperasi itu tujuannya ya untuk memberikan kesejahteraan kepada anggota. Tapi ketika kita sudah menggunakan permodalan dari luar, bukan kesejahteraan anggota lagi yang harus diutamakan, tetapi kita harus memberikan kewajiban kita kepada pihak eksternal yang memberikan dana sebagai modal awal. Nah, itu perlu diperhatikan untuk koperasi-koperasi yang akan berdiri ya, koperasi-koperasi baru. Selanjutnya dalam pembentukan koperasi itu harus menentukan jangka waktu. Nah, jangka waktu ini harus dibahas bersama apakah dalam kurun waktu 5 tahun atau selamanya, seumur hidup. Nah, ketika ada kurun waktu tidak terbatas, maka dalam artian koperasi sudah siap dalam berbagai resiko, seperti itu. Adapun kalau hanya 5 tahun sebagai awalan untuk menjalankan koperasi, itu bisa saja, yang mana kemudian nanti diperpanjang kembali, itu sangat memungkinkan ketika koperasinya belum memahami atau belum memiliki badan usaha. Selanjutnya pembentukan koperasi itu cara yang harus dipersiapkan yaitu harus sudah menentukan bagaimana pembagian sisa hasil usaha atau SHU. Nah, pembentukan koperasi ini penting di awal harus dibahas berapa SHU yang akan dialokasikan untuk beberapa lokasi nanti di koperasi gitu. Nanti saya akan bahas atau saya kasih contoh salah satu koperasi yang akan kita kupas secara tuntas gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu harus ada yang namanya ketentuan sanksi atau sanksi apabila ada salah satu anggota yang melanggar ketentuan yang sudah disepakati bersama di dalam aturan koperasi, seperti itu. Nah, kita akan membahas selanjutnya jenis dari koperasi. Pada saat pendirian koperasi, kita sudah harus menentukan tadi bidang usaha, yang mana bidang usaha akan berkaitan dengan jenis koperasi. Nah, jenis koperasi ini terbagi ke dalam 5 jenis berdasarkan jenis usaha. Kita lihat jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya. Ada koperasi produsen,
Ada koperasi konsumen, kemudian ada koperasi pemasaran, ada koperasi jasa, ada koperasi simpan pinjam. Nah, dari 5 koperasi tersebut, mana nih yang akan dilakukan atau yang akan dibuat badan hukumnya? Apakah koperasi produsen yang mana isinya para pengrajin gitu kan, para pembuat atau para masyarakat yang memproduksi, atau justru konsumen, ada yang memproduksi, ada yang menjual juga, seperti itu. Atau bahkan pemasaran, hanya memasarkan produk-produk dari anggotanya saja, tidak memproduksi, seperti itu. Dan atau juga jasa, dia koperasi hanya menyediakan jasa, misalkan jasa untuk bantuan permodalan dari sisi perlengkapan, atau jasa hanya untuk memberikan satu gambaran kepada anggotanya untuk berwirausaha gitu. Contoh nih, pendidikan atau edukasi, seperti itu. Nah, dan yang terakhir, kegiatan usaha simpan pinjam. Nah, kalau simpan pinjam ini usahanya hanya boleh produk simpan pinjam saja, tidak diperkenankan untuk melakukan atau memiliki usaha di luar simpan pinjam. Dalam artian KSP atau koperasi simpan pinjam ini hanya boleh mengelola produk keuangan saja, seperti itu. Nah, lalu di dalam 4 jenis koperasi yang tadi ada produsen, konsumen, pemasaran, dan jasa, di sana memperbolehkan adanya unit usaha yang lain, termasuk unit usaha simpan pinjam, seperti itu. Nah, adapun status keanggotaan koperasi, satu, pemilik dan pengguna gitu. Jadi koperasi itu anggotanya pengguna sekaligus pemilik dari koperasi tersebut. Jadi koperasi itu bukan milik pengurus, bukan milik juga pengawas, tetapi milik semua anggota yang terdaftar di dalam keanggotaan koperasi, seperti itu ya. Nah, adapun perangkat organisasi di dalam koperasi, yang pertama yang paling tinggi adalah rapat anggota. Kemudian rapat anggota ini dibentuk satu pengurus. Nah, pengurus ini harus diawasi oleh pengawas. Dan pengawas ini akan melihat bagaimana sistem atau manajemen koperasi, apakah sudah sesuai dengan prinsipnya atau belum. Jika belum, pengawas bisa mengajak semua anggota untuk merapatkan, seperti itu ya. Membuat rapat anggota apabila ada ketidaksesuaian teknis pada saat di lapangan tidak sesuai dengan prinsip perkoperasian, seperti itu. Nah, adapun pengurus ini dipilih oleh hasil dari rapat anggota, pun begitu dengan pengawas. Minimal pengurus itu ada 3 inti, yaitu ketua, sekretaris, bendahara. Tetapi jika dalam satu kepengurusan koperasi tersebut membutuhkan wakil, maka itu diperbolehkan, disesuaikan saja dengan potensi dan kemampuan dari setiap koperasi. Kemudian untuk pengawas. Nah, untuk pengawas ini minimal itu harus ganjil, yaitu 1. Tapi syarat ganjil atau syarat 1 orang yang akan menjadi pengawas adalah ahli di bidang perkoperasian. Kalaupun tidak ganjil 1 orang, itu minimal 3. 3 ini untuk ketua pengawas, kemudian anggota pengawas 1 dan anggota pengawas 2. Karena dengan begitu bisa sharing apakah koperasi ini sesuai dengan prinsipnya atau tidak, seperti itu. Tetapi khusus untuk koperasi yang pola syariah itu harus sudah memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang mana sudah memiliki sertifikasi dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Oke, nah sampai di sini cara-cara atau hal-hal yang harus dirumuskan dalam proses pendirian perkoperasian, gitu ya. Nah, teman-teman boleh mengajukan pertanyaan nanti di kolom komentar dan mudah-mudahan saya bisa memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Seperti itu pertemuan untuk kali ini.
kita akan bahas lebih detail lagi bagaimana cara menjalankan koperasi sesuai dengan jenis usahanya dan bagaimana cara menjalankan usaha koperasi tersebut. Oke, untuk minggu ini atau untuk pertemuan kali ini kita sudahi. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share jika program ini atau channel ini bermanfaat untuk insan pembelajar semua. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.